Selamat malam Pak Doni. Malam, Assalamualaikum Mbak Nitya. Waalaikumsalam Pak Doni. Pak Doni, proses pengangkatan badan bus ini apakah jadi dilanjutkan malam ini menurunkan krain kalau tidak salah? Iya, Alhamdulillah malam ini telah selesai. Badan bus sudah diangkat ke atas oleh kren dan sudah berhasil sekarang sudah di jalan. Akan segera disimpan, kemungkinan akan dibawa ke polsek setempat atau langsung ke Mapolres. Jadi alhamdulillah badan bus sudah bisa dievakuasi, sudah bisa terangkat ke atas per saat ini. Artinya satu urusan sudah terselesaikan begitu ya Pak ya? Kan semua penumpang sudah berhasil dievakuasi, dibawa ke rumah sakit, badan bus juga sudah dibawa untuk kemudian dilanjutkan penyelidikan. Berarti agenda selanjutnya apa? Apakah masih ada proses penyisiran sesuai dengan SOP? Ya penyisiran tadi sudah dicek lagi di lapangan, alhamdulillah tidak ada lagi korban. Jadi evakuasi yang selamat dan yang meninggal sudah beres. Dengan total 65 terdiri dari 29 meninggal dan 36 selamat, luka ringan, luka sedang dan berat. Yang kedua, evakuasi bus sudah kami lakukan dengan alat kren. Barusan saja sudah diangkat ke bahu jalan. Yang ketiga, hasil olah TKP yang sudah dilakukan oleh Polri. Tinggal menunggu hasil, dapat menyaksikan langsung tadi di scan di lapangan, di olah TKP, karena kita ingin mendapatkan hasil yang tentunya dari hasil analisis yang tepat ya, tidak bisa menentukan berdasarkan kondisi di lapangan seperti apa, tapi nanti traffic accident analysis ini akan menyampaikan hasil olah TKP. Setelah ini tentunya kami sudah berembuk tadi dengan Disub, dengan dari Polda, Polres, bahkan dari Perhubungan, Ditjen Perhubungan, bagaimana ada fokus grup diskusi khusus untuk mengatasi, mencegah, supaya di lokasi tersebut tidak terjadi lagi kecelakaan lalu lintas, karena memang daerahnya rawan. Jadi sepatnya kami akan lakukan kajian secara komprehensif, sehingga akan menghasilkan solusi komprehensif yang akan dieksekusi untuk mengatasi persoalan kerawanan lalu lintas di sekitar tempat tersebut. Ini namanya tanjakan cair namanya, tapi kalau di Sumedang memang tanjakan, nanjak agak cukup tinggi. Kalau dari arah Garut, dari Malambong itu turunan. Jadi kemarin mobil ini ke jurang karena dari arah Garut, dari Malambong ke Sumedang itu turunan. Nah, untuk itulah kita akan merekomendasikan, nanti akan ada hasil rekomendasi dari olah TKP tersebut, apa saja yang harus dilakukan sehingga tidak lagi kecelakaan lalu lintas di sana. Walaupun ada faktor alam, faktor manusia, faktor jalan, tapi setidaknya kalau jalannya sudah kita berikan rambu-rambu lebih memadai lagi, lampu PJU lebih banyak lagi, jalannya lebih lebar lagi, tembok penahannya lebih kokoh lagi di pinggir jurang, dan beberapa peringatan-peringatan menuju lokasi yang memang tanjak pudunannya cukup curam dan ada tikungan. Jadi ini mungkin dari awal sudah harus banyak rambu-rambu peringatan, apalagi orang yang belum tahu medan seperti itu. Ini jadi termasuk untuk pengawasan nggak ya Pak Doni? Karena kan kalau tadi dari hasil olah TKP polisi menyebutkan sebenarnya jalur Wado ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan biasa, bukan untuk kendaraan bus besar, apalagi membawa penumpang begitu banyak. Namun kejadian semalam ini kan kondisinya memang ada 65 orang tadi Bapak mengatakan. Karena memang harus ditambah pengawasan khusus atau seperti apa rencananya? Yang jelas bagi kami, kejadian kemarin itu menjadi pelajaran yang sangat berharga, bagaimana ke depannya tidak lagi. Berarti harus ada upaya-upaya yang maksimal yang kita lakukan dengan berbagai kebijakan, termasuk tadi pengawasan khusus. Sebenarnya sudah ada rambu di arah Malambong, Garut ke Sumedang ini, bahwa jalan itu kelasnya 8 ton ke bawah. Bus besar tidak boleh masuk. Memang kan kembali pada kita, ketika ada rambu-rambu itu ada yang taat juga, ada yang menghiraukan juga, tidak mengindahkan. Kemudian memang ke depannya ada yang pengawasan khusus di lokasi tersebut dari aparat keamanan tentunya untuk menindak kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai dengan tonasinya masuk ke jalan-jalan yang bukan kelasnya. Kemudian kami pun merekomendasikan tadi ke Disub Provinsi, karena ini jalannya jalan provinsi yang menghubungkan Garut dengan Sumedang. Ini kan busnya dari rombongan Subang ya.
Betul. ke Tasik, ke Pangandaran, pulangnya lewat Sumedang. Pulang ke Subang lewat Sumedang, kecelakaannya di Sumedang. Kalau berangkatnya tidak lewat Sumedang, ini pulangnya. Kami ke jalan provinsi. Nah, kami sudah minta ke provinsi tadi, kalau bisa kelas jalan provinsi diperlebar lagi. Kemudian nanti di yang turunan curam tadi, selama ini kan pakai guardrail ya, bisa oleh tembok penahan beton yang kuat. Tadi pun sudah dibicarakan rencana-rencana tersebut, sehingga nanti kalau kejadian kita tidak berharap juga itu bisa diantisipasi. Kemudian lampu-lampu jalan PJU-nya kita tambah, rambu-rambunya ditambah, marka dan sebagainya. Karena memang geometrinya ini tanjakannya cukup Rawan ya Pak ya? rawan kecelakaan memang. Terutama bagi mereka yang memang tidak mengetahui Medan, salah satunya adalah bus wisata yang memang melewati wilayah ini tanpa menguasai Medan ya. Kami akan tunggu penyelidikannya Pak, apa sebenarnya penyebab, apakah memang karena remblong atau ada penyebab lain. Terima kasih Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih Pak.